أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, anak-anak kami sekalian, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dari waktu ke waktu kita masih tetap istiqomah untuk tetap kuat dalam menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semua itu kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah. Karena kita yakin hanya dengan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Mulia di dunia, lebih-lebih lagi akan Allah muliakan di akhirat nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yakinlah, hanya dengan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, maka dalam segala problematika kehidupan yang kita hadapi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menuntun kita, memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita, serta memberikan solusi dan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang semakin takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini tentu kita mengetahui berbagai macam jenis penyakit. Penyakit yang datang ternyata bukan hanya menggerogoti atau merusak jasmani atau tubuh yang kita punya. Sakit jantung, kolesterol, dan lain sebagainya tentu mengancam eksistensi kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ternyata ada satu penyakit yang seyogyanya harus lebih kita waspadai di samping penyakit-penyakit fisik yang biasa kita alami. Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghatan
bahwa di dalam tubuh manusia ini ada yang disebut dengan segumpal darah. Dan ketika darah itu baik, maka tentu akan baiklah seluruh tubuh yang kita punya. Dan sebaliknya, jika darah itu rusak, maka niscaya rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, dan Rasul katakan, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud darah atau daging, mudghah yang dimaksud adalah hati. Dari sekian banyak penyakit hati, maka tentu ada salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai, yang ancaman keburukan yang akan dia datangkan bukan hanya selama kita di dunia saja, tetapi efek negatifnya sampai akan kita bawa ke akhirat nanti. Penyakit hati tersebut tidak lain adalah hasad. Dalam sejarah anak cucu Adam disebutkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah hasad. Hasad yang berbahaya akan memunculkan sebuah kezaliman. Dan kezaliman yang sudah tumbuh dan berkembang biak di dalam hati kita, pada akhirnya akan menjadi output sebagai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabil sebagai pelaku dosa pertama yang ada di dunia, dikarenakan sifat hasad yang dia miliki di dalam hati, maka dia tega membunuh saudara kandungnya Habil. Demikian pula dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau juga dimasukkan ke dalam sumur, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, tidak lain dan tidak bukan karena hasad, kedengkian yang ada di dalam hati saudara-saudaranya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hasad itu adalah ketika kita tidak suka terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa hasad itu adalah ketika hati tidak merasa senang terhadap nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada orang yang kita hasadkan. Dan tentu sifat yang demikian pada akhirnya akan merugikan diri kita. Rugi terhadap aspek jasmani, rugi pula dalam aspek rohani. Bahkan bisa-bisa hasad dan kedengkian yang sudah menyubur di dalam hati kita akan mengganggu dan membawa dampak negatif kepada psikologis yang kita punya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan janganlah kalian memutuskan tali persaudaraan. Janganlah kalian saling berpaling ketika bertemu dengan saudaramu.
dan janganlah kalian saling membenci, serta janganlah kalian saling mendengki. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan Rasul pesankan kepada kita, jadilah kalian sebagai ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau para ulama menyampaikan bahwa hasad itu adalah ketika kita tidak senang atau tidak suka terhadap nikmat yang ada kepada orang lain, maka tentu ini sama halnya dengan menentang takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun penyakit hasad itu sudah tumbuh dan berkembang, tentu di dalam ajaran Islam kita masih memiliki kesempatan untuk mengobati penyakit-penyakit hasad itu. Yang pertama, agar hasad tidak tumbuh dan berkembang di dalam hati kita, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang kita punya. Bersyukur bukan hanya dalam bentuk ucapan, tapi bersyukur juga dalam bentuk perbuatan dan di dalam hati yang penuh dengan keikhlasan menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, alamatus saqawah arba'ah, bahwa tanda-tanda kecelakaan kepada manusia itu ada 4. Yang pertama, zakarul hasadul madiyah, mengingat-ingat perbuatan baik yang telah lalu. Wala adri akubilat amruddat, padahal kita tidak pernah tahu apakah kebaikan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Yang kedua, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu dicatat oleh Allah dengan rapi. Dan yang ketiga, kesalahan kita sebagai manusia, kata Rasul, adalah ketika kita membandingkan diri kita dalam persoalan agama kepada orang yang di bawah. Sipolan, orang yang gajinya banyak, hidupnya tenang, ternyata infaknya sekian. Sipolan yang tidak punya kerja, tak ada kesibukan, tak juganya dia datang ke masjid, sehingga mengganggu pikiran kita dan kita pun tidak melakukan perbuatan baik yang mengalahkan amalnya. Dan yang keempat adalah ketika kita melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain,
dengan yang keadaannya jauh di atas kita. Beliau itu punya ini dan itu, kenapa aku tidak? Maka dalam urusan dunia ini tidak boleh dilakukan. Tapi baliklah semua keadaan itu, mengingat dosa-dosa yang lalu. Tidak boleh menyebut-nyebut perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Membandingkan keadaan kita dalam ibadah dengan orang yang di atas kita. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Dan yang keempat, membandingkan diri kita dengan orang yang keadaannya di bawah dalam urusan dunia, sehingga muncul syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun gaji pas-pasan, saya masih bisa memberi makan anak istri saya. Masih banyak orang yang sudah di PHK dan tak punya pekerjaan. Alhamdulillah ya Allah, walaupun rumah saya masih nyewa, setiap bulan ditagih sama yang punya. Alhamdulillah masih bisa kita bayar. Masih banyak kawan-kawan kita yang ada di luar sana yang tidak punya rumah sama sekali. Bahkan kadang mereka tinggal di bawah kolong jembatan. Maka munculkan syukur dengan apa yang kita punya. Insya Allah kedengkian itu akan hilang. Dan yang kedua adalah kita harus senantiasa merasakan dan meyakini bahwa apa yang Allah telah tetapkan kepada kita itu adalah yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Dan ini dengan tegas Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadangkala kita menganggap bahwa apa yang kita benci itu adalah sesuatu yang tak baik, padahal sebaliknya apa yang kita benci boleh jadi itu yang disukai oleh Allah. Dan sebaliknya, kadangkala apa yang kita senangi ternyata oleh Allah itu adalah tidak baik bagi kita. Maka ini taubahnya dalam kehidupan nyata. Apa yang dilakukan oleh orang di desa, tentu oleh masyarakat kota adalah sesuatu yang baik. Kepingin rasanya pulang ke kampung, tinggal di desa, memandang sawah berdampingan dengan kicauan burung dan sebaliknya. Padahal sebaliknya, ketika orang di kampung melihat kita melintas bawa mobil, maka dia pun berucap, sungguh bahagianya orang kaya tinggal di kota dan punya mobil. Padahal kalau kita kembali bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kita masing-masing sudah ditetapkan Allah kadar dan bagiannya. Tinggal lagi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita. Maka insya Allah penyakit hasad itu akan Allah hilangkan dari hati kita semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hasad. Dan kalaupun ada, kita bermohon dan berdoa berlindung kepada Allah agar Allah menghilangkan dan menjauhkan kita dari sifat hasad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.